Halo teman-teman, aku Agih. Jadi di video kali ini aku ingin tahu ke teman-teman banyak yang nanya ya gimana caranya menggunakan VLOOKUP untuk beda sheet gitu ya. Nah, bisa dilihat pada layar ini teman-teman, di sini ada dua sheet yang berbeda, satu untuk filenya atau worksheetnya kita namain VLOOKUP, satu yang lagi data teman-teman. Jadi kita ingin mengambil nama barang, brand, kemudian harga di sheet yang berbeda, yaitu yang ada di sheet data ini teman-teman. Nah, mungkin kita langsung aja teman-teman, di sini ada tabel yang dimana kita disuruh untuk mencari nama barang dengan kode barang ini, kemudian brand, kemudian harga teman-teman. Mungkin satu-satu teman-teman kita mencari nama barang. Kita gunain rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP seperti ini. Langsung aja ya. Kita klik sel kuncinya, titik koma. Nah, ini kenapa aku pakai titik titik koma? Karena untuk Excel yang ada di laptopku harus pakai titik koma teman-teman. Jadi kalau misalnya Excel di laptop teman-teman tuh ternyata nggak titik koma, harus koma, itu wajar teman-teman. Tergantung Excel yang ada di masing-masing laptop ya gitu ya. Jadi di sini diminta titik koma. Nah, kemudian setelah sel kuncinya, kemudian di sini diminta ada tabel array. Maka kita ambil aja di sheet yang sebelah teman-teman, yaitu data. Untuk ini ada bloknya, ada tabel ya berupa data. Di sini kita blok aja dari sel B2 range-nya sampai dengan ini teman-teman, harga ya di E16. Jadi kita blok seperti ini. Jika sudah ya, jangan lupa kunci menggunakan simbol dolar, yaitu tekan Fn F4 seperti ini teman-teman. Gunanya supaya tabel ini nanti kalau rumusnya kita copy ke bawah itu nggak bergeser gitu ya. Jika sudah titik koma. Nah, untuk value-nya itu ada di kolom keberapa teman-teman. Dari tabel yang kita blok ini kan untuk nama barang itu ada di kolom kedua nih, dari kode barang. Gitu ya teman. Maka kita ketik aja 2, kemudian titik koma. Kita bisa ketik false atau lambang 0 teman-teman. Karena kita ingin menggunakan data yang 100% sama. Tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, teman-teman tinggal klik. Nah, di sudut sebelah kanan paling bawah ini ada lambang tambah seperti ini. Teman-teman tinggal double klik aja. Oke, teman-teman. Oh, karena ini merger teman-teman, jadi nggak bisa. Jadi kita tarik aja seperti ini. Nah, jika udah seperti ini teman-teman, eh, ini adalah cara menggunakan VLOOKUP beda sheet. Jadi satu lagi untuk brandnya sama seperti tadi teman-teman. Ini kita copy aja supaya cepat ya teman-teman. Dan ini kita copy. Untuk brand dari tabel yang di blok tadi kita cek ya, itu ada di kolom keberapa. Nah, brand itu ada di kolom ketiga ya teman-teman, dari kode barang ini yang kita blok. Maka di sini kita ketik 3 ya, 3 seperti ini, lalu tekan enter. Kemudian kita tarik aja rumusnya ke bawah seperti ini teman-teman, gitu ya. Ini kita rapiin. Nah, kemudian untuk harganya sama seperti tadi teman-teman. Ini kita praktekin aja sama dengan VLOOKUP seperti ini. Ya, kemudian kita klik sel kuncinya, titik koma, kita ambil di sheet sebelah, sheet data ya, kita blok dari kode barang seperti ini. Kemudian tekan Fn F4, kita kunci supaya rumusnya kita copy ke bawah, itu nggak bergeser data yang kita blok ya teman-teman. Kemudian titik koma. Untuk harga dari tabel yang kita blok ini ada di kolom keberapa? Jika dilihat di sini dari kode barang itu ada di kolom keempat teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi harga itu ada di kolom keempat. Maka kita ketik 4 seperti ini. Titik koma, kemudian kita ambil data 100% sama. Ketik false atau 0, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita copy rumusnya ke bawah. Ini kita ubah ke accounting. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, untuk totalnya teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi kita tinggal kalikan aja sebenarnya dari harga ini dikali dengan jumlah seperti ini. Lalu tekan enter. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Ini teman-teman. Oke. Nah, untuk grand totalnya teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Jadi kita ketik sum seperti ini. Buka kurung, kita blok aja. Tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini teman. Ini adalah yang pertama yang teman-teman nanya gimana caranya untuk VLOOKUP di beda sheet ya, teman.
Ini adalah cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kita ambil di sini ya. Nah, di sini. Nah, yang kedua, gimana kita menggunakan rumus VLOOKUP cuman beda file gitu ya. Jadi ada dua file, kita ingin menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di file ini untuk raw datanya nggak ada teman-teman. Kita cuma ngambil data referensinya itu dari file yang tadi gitu ya. Cuman kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya kita ketik aja di sini, tapi sebelum itu bisa dilihat di sini. Di sini kan diminta nama brand, nama barang, brand, kemudian harga ya. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Namun kita menggunakan rumus VLOOKUP ini beda file gitu ya. Kita ketik sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kemudian klik sel kuncinya, titik koma teman-teman. Untuk tabel array-nya langsung kita ambil di sini teman-teman. Gitu ya, di bagian datanya. Jadi di sini akan dibuat keterangannya. Tadi kan sel kunci, kemudian ini kita blok aja raw datanya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah file latihan ya. Jadi kita ngambil di raw datanya di file latihan ini teman-teman. Kemudian titik koma. Untuk nama brand tadi ada di kolom kedua dari data yang kita blok. Kita ketik aja 2 titik koma. Kemudian ketik 0 karena kita mengambil data 100% sama, tekan enter. Tutup kurung, tekan enter. Nah, ini adalah caranya teman-teman. Lalu kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini rumusnya bisa dilihat dari formula bar ini ya di sini ya. Di sini bakal kelihatan untuk tabel array-nya kita ngambil dari sheet ini teman-teman. Nih, dari file latihan VLOOKUP. Di sini nih. Ini teman-teman. Kita ngambilnya dari yang di sini nih. Jadi makanya di sini kelihatan. Jadi kalau sama yang tadi ya. Kalau yang di file yang tadi yang beda sheet, kalau di sini dia nggak, mana tadi ini ya. Nah, kalau di sini dia nggak ada teman-teman, dia hanya untuk tabel array-nya di sheet data ini teman-teman, gitu ya. Kita masuk ke lanjut yang tadi beda file. Nah, kemudian untuk nama barang sama kayak tadi teman-teman, ini kita copy aja atau kita ulangin lah ya, sama dengan VLOOKUP seperti ini. Klik sel kuncinya, titik koma, kemudian pilih ke file yang berisi referensi yang mau kita cari datanya. Di sini tadi, di data ini, kita blok aja seperti ini. Titik koma, untuk brandnya itu ada di kolom ketiga dari kode barang yang kita blok. Ketik ketiga, titik koma, kemudian ketik false atau 0, karena kita ngambil data 100% sama. Baru tutup kurung, tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman tinggal tarik aja rumusnya ke bawah gitu ya. Ini kita rapin. Untuk harganya sama seperti tadi teman-teman, atau kalau mau cepet kita copy aja, tapi supaya teman-teman lebih paham ini kita buat lagi ya, seperti ini. Titik koma, kemudian kita ambil di file yang di sini teman-teman, di data ini ya, kita blok tabel array-nya, titik koma, kemudian untuk harga dia ada di kolom keempat, lalu ketik 0, tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, tinggal tarik aja, ini kita ubah ke accounting teman-teman, seperti ini ya. Nah, untuk totalnya kayak tadi teman-teman tinggal kalikan aja dengan jumlahnya ya, tekan enter. Ini kita tarik, aja ke bawah seperti ini. Ini kita rapiin. Untuk ini kita bisa menggunakan rumus sum. Nah, ini adalah caranya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nanya menggunakan rumus VLOOKUP, hanya saja untuk cara menggunakannya di beda sheet dan beda file. Ini adalah video yang membahas cara menggunakan VLOOKUP beda file dan beda sheet ya teman-teman. Mungkin dari aku itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bantu like dan subscribe ya. Dan untuk filenya aku lampirin di deskripsi gitu ya teman-teman. Dan mohon dibantu share ke temannya kalian mana yang tahu ini adalah video yang mereka cari. Oke, aku Agi teman-teman, terima kasih.